Baik, untuk tadi sudah saya sampaikan di awal, dari 729 tersangka, ini ada 35 residivis dan 694 non-residivis. Setelah operasi Berantas Jaya, Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres dan Polsek berhasil mengungkap sebanyak 769 kasus curanmor. Dari pengungkapan tersebut telah diamankan 729 tersangka. Di antaranya beberapa tersangka adalah residivis yang berhasil diungkap oleh jajaran Reskrim, dan juga cukup banyak para pelaku baru curanmor yang diungkap. Selama operasi yang dilaksanakan, jajaran Reskrim telah mengidentifikasi modus operandi daripada pelaku curanmor, yaitu antara lain dengan menggunakan kunci T, saya kira ini modus lama. Kemudian juga ada kunci palsu, ya, dan juga merampas kendaraan secara paksa atau begal. Ya, beberapa waktu lalu di Jakarta sempat banyak kejadian begal, tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta relatif kondusif berkat upaya-upaya penindakan serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Berikut barang bukti yang berhasil diamankan yang hari ini kita tampilkan di hadapan rekan-rekan sekalian, yaitu sebanyak 428 unit kendaraan roda 2, kemudian 21 unit kendaraan roda 4, ada uang tunai sebesar 10.763.000, ada 11 pucuk senjata api. Mungkin rekan-rekan mencermati beberapa kejadian curanmor itu pelaku melakukan perlawanan dengan senjata api. Ini berhasil kita ungkap dan kita amankan senjata api yang digunakan oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor maupun kasus dengan cara modus begal. Kemudian ada 12 unit airgun, ada 27 bilah senjata tajam, kemudian ada 119 kunci T, dan 150 unit telepon genggam yang digunakan para pelaku untuk berkomunikasi antar jaringan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa keberhasilan ini merupakan upaya yang sungguh-sungguh dari jajaran Polda Metro Jaya menyikapi keresahan masyarakat banyaknya kasus curanmor, sehingga upaya-upaya penyelidikan kemudian penindakan ya secara masif dan terstruktur dan terus akan dilaksanakan secara berkesinambungan oleh jajaran Krimum, baik Polda, Polres maupun Polsek. Dalam kesempatan yang baik ini, Polda Metro mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengungkapan curanmor, dan kami menghimbau agar masyarakat melaporkan dengan segera apabila menjadi korban dari pencurian kendaraan bermotor. Kami menyediakan layanan 110 24 jam, dan kami pastikan apabila masyarakat melapor melalui 110, jajaran kami akan menindaklanjuti. Ya. Sekali lagi kami pastikan laporan melalui 110, jajaran Polda Metro akan menindaklanjuti dengan segera. Dalam kesempatan yang baik ini juga, bahwa Polda Metro Jaya, kami perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa di samping penindakan dan penegakan hukum terhadap jaringan para pelaku curanmor ini, Polda Metro secara intensif dan berkelanjutan
melaksanakan kegiatan patroli maupun kegiatan razia stasioner dengan sasaran khususnya para pelaku curanmor, kemudian para pelaku begal atau curas, dan juga senjata tajam yang beberapa waktu ini sering digunakan kasus tawuran. Rekan-rekan sekalian, bahwa dalam kesempatan ini juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat, karena pengungkapan ini tidak terlepas daripada partisipasi informasi dari masyarakat, dan kami menghimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menjadi korban pencurian kendaraan bermotor, karena operasi ini tidak berhenti meskipun secara kegiatan operasi sudah berakhir, tapi atas arahan Bapak Kapolda kita lanjutkan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan sasaran pelaku curanmor. Para pelaku yang sudah ditangkap ini akan dikembangkan untuk mendapatkan barang bukti, ya. Dan terhadap barang bukti ini kami dari jajaran Polda Metro Jaya, baik Polda, Polres, dan Polsek, itu akan menghubungi para pemilik kendaraan. Jadi tidak perlu masyarakat menanyakan, tapi berdasarkan nomor mesin dan nomor rangka atau identitas kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2, jajaran kami akan menghubungi langsung, ya, akan menghubungi langsung pada para korban. Tentunya kami berharap upaya penegakan hukum terhadap kasus curanmor yang memang cukup marak beberapa waktu ini itu bisa kita tidak lanjuti secara serius, dan masyarakat juga berpartisipasi melalui satkamling, kemudian juga pengamanan lingkungan untuk bersinergi dengan jajaran kepolisian, karena pengungkapan kasus curanmor ini menjadi atensi Bapak Kapolda agar jajaran kepolisian Polda Metro Jaya serius untuk mengungkap jaringan, termasuk jaringan lintas provinsi. Ya, beberapa waktu yang lalu dari Polda, Polres juga sampai ke wilayah Sumatera, kemudian wilayah Jawa Barat untuk mengungkap jaringan curanmor ini. Dan kami juga akan bekerjasama dengan beberapa Polda lain, mengingat beberapa modus operandi pencurian TKP di Jakarta ada yang dibawa ke daerah Sumatera, demikian juga sebaliknya, sehingga kami akan berkoordinasi untuk mengungkap jaringan kendaraan bermotor ini. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, rilis terkait dengan hasil pengungkapan curanmor dalam operasi Berantas Jaya tahun 2026 ini. Terima kasih. Selanjutnya Pak Kabitumas. Terima kasih Bapak Kapolda Metro Jaya atas penyampaian tentang operasi kepolisian mandiri kewilayahan Berantas Jaya 2026. Kami beri kesempatan kepada rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan seputar tentang operasi Berantas Jaya. Silakan menyebutkan nama dan medianya. Silakan dari Mas Ainus. Izin saya salam dari iNews, izin nanya Pak, ini titik wilayah mana saja Pak yang paling rawan dan juga paling banyak terjaring adanya operasi ini, dan juga kemudian modus yang paling banyak dilakukan ini motifnya seperti apa? Apakah dengan menggunakan motif baru atau motif lama, itu bisa dielaborasikan lagi Pak? Dan terakhir, ini kalau bisa dibandingkan dengan tahun lalu, periodenya tren peningkatannya ada penurunan atau ada peningkatan Pak? Terima kasih. Baik, saya jawab langsung ya. Jadi terkait dengan titik pengungkapan ini memang menyeluruh, seluruh wilayah ada, seluruh Polres termasuk juga di wilayah aglomerasi di Bekasi, Depok, Tangerang Kota. Tangerang Kota cukup banyak karena memang berdasarkan
hasil ANEF daripada Biro Op, laporan polisi yang cukup banyak di Tangerang Kota, dan ini juga kita berhasil cukup signifikan di Tangerang Kota. Kemudian untuk modus operandi, saya kira ini modus operandi lama, memang saya sampaikan tadi di awal bahwa menggunakan kunci T. Hanya memang mereka banyak menyasar di tempat-tempat kos, kemudian di perkampungan, ya, yang kemudian tanpa ada kunci ganda daripada pemilik motor, ya, itu cukup banyak dan hampir semua wilayah menyeluruh. Terima kasih. Ya. Untuk trennya ini memang dibandingkan tahun lalu cukup tinggi, tapi setelah kita lakukan upaya penindakan ini sudah mulai menurun. Tetapi kami tidak mengendorkan, ya. Pak di Krim sampaikan tetap gaspol ya Pak Dir, ya. Gaspol untuk ini pengungkapan ini, ya. Jawab ya Mas, jadi ada rangkaian kegiatan preventif juga yang dilakukan dengan melaksanakan patroli, baik itu skala kecil, tingkat Polsek dan Koramil, termasuk tingkat menengah yaitu dari Polres dan Kodim, serta patroli skala besar tingkat Polda dan Kodam Jaya. Ada lagi dari rekan-rekan? Ya. Kabar6.com Pak, saya pengen tahu Pak. Siapa ulangi? Buguri Pak, kabar6.com Pak. Yang pertama untuk residivis ada berapa dan pelaku baru ada berapa. Yang kedua ada upaya dari kepolisian seperti apa Pak di lapas sehingga banyak sekali residivis yang mengulang pelaku kejahatan mengulang kembali. Itu aja Pak. Baik, untuk tadi sudah saya sampaikan di awal, dari 729 tersangka ini ada 35 residivis dan 694 non residivis. Bagaimana tindakan kita? Jajaran Krim baik Polda, Polres maupun Polsek memang melakukan pemantauan, ya, para residivis ini, ya, karena memang dia residivis di bidang curanmor, ya, biasanya setelah keluar dari LP ya pasti mainnya curanmor. Makanya beberapa yang ditangkap ini adalah upaya daripada memang monitoring, surveillance para residivis pelaku curanmor, Mas. Ya.